Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya Clifford Tomadio Aris dan rekan saya Lehiana Mengati Yexli akan mempresentasikan tentang proyek kita yang berjudul Pentingnya Upaya Pencapaian Kondisi Nol Kelaparan dalam Menciptakan Lingkungan Masyarakat yang Makmur. Nah, saya akan mulai menjelaskan dari latar belakangnya terlebih dahulu. Kelaparan adalah masalah yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, bencana alam, perubahan iklim, dan konflik, serta adanya juga krisis politik. Krisis politik dapat menciptakan ketidakstabilan yang mempengaruhi ketersediaan pangan, distribusi, hingga daya jual beli masyarakat. Menurut FAO, kelaparan dapat diukur berdasarkan konsumsi energi harian seseorang yang kurang dari 1.800 kalori. Nah, kondisi ini berkontribusi terhadap tingginya angka kematian, kekurangan gizi, serta pola konsumsi yang tidak merata di masyarakat. Kondisi ini semakin diperburuk oleh peningkatan populasi global yang diproyeksikan di masa depan akan mencapai 9,7 miliar pada tahun 2050 nanti. Nah, jika tidak ditangani, tantangan ini akan berdampak serius pada ketahanan pangan dan gizi dunia. Kemudian saya akan membacakan beberapa perumusan masalah. Yang pertama ada apa saja faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan konsumsi pangan. Yang kedua ada bagaimana dampak kelaparan terhadap masyarakat. Dan yang terakhir ada apa tantangan dalam mengatasi masalah distribusi pangan yang tidak merata. Nah, hal tersebut akan saya jelaskan dalam kajian teori. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu tingkat kelaparan. Nah, kelaparan didefinisikan sebagai kondisi kekurangan konsumsi pangan kronis. Untuk pria dewasa, kebutuhan harian rata-rata adalah 2.500 kalori, sedangkan untuk wanita dewasa adalah 2.000 kalori. Nah, jika seorang mengkonsumsi kurang dari 70% kebutuhan energi ini, mereka berada dalam kondisi rawan kelaparan. Pada tahun 2015, Indonesia tidak berhasil mencapai Millennium Development Goals, atau yang disingkat sebagai MDG, untuk menurunkan proporsi penduduk yang kelaparan menjadi 8,5%. Nah, realisasi yang tercapai hanya 12,96% dari target 8,5% tersebut. Nah, saat ini berdasarkan Global Hunger Index 2023 yang lalu, Indonesia memiliki skor 17,6, yang berarti berada dalam kategori kelaparan sedang di Asia Tenggara, tepat di bawah Timor Leste. Kemudian peralihan dari MDGs ke SDGs. Nah, melihat pencapaian MDGs yang belum maksimal, pada tahun 2015 PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan untuk melanjutkan program tersebut dengan agenda yang lebih luas, yaitu Sustainable Development Goals atau SDG. Nah, berbeda dengan MDG yang fokusnya pada negara-negara berpenghasilan rendah dan terdampak konflik, SDG memiliki pendekatan yang lebih universal, mencakup semua negara tanpa membentang tingkat pendapatan. SDG bertujuan menciptakan keseimbangan antara manusia, bumi, kemakmuran, perdamaian, dan kerjasama global. Dari 17 tujuan utama SDG, yang kita tekankan adalah tujuan kedua, yaitu Zero Hunger, yaitu menghapuskan kelaparan atau nol kelaparan, agar memastikan ketahanan pangan, memperbaiki gizi masyarakat, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Target utamanya adalah pada tahun 2030 mengakhiri kelaparan dan memastikan seluruh rakyat, terutama yang miskin dan rentan, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi sepanjang tahun. Yang kedua, untuk menurunkan proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah 1.400 kalori per hari menjadi 0% pada tahun 2030. Yang terakhir ada faktor penyebab kelaparan. Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi kelaparan, diantaranya yang pertama tentunya kemiskinan. Pendapatan rendah akan mengurangi daya jual beli masyarakat terhadap pangan. Yang kedua ada kenaikan harga pangan. Meningkatnya harga bahan makanan akan mempersempit akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar. Kemudian ada ketimpangan sosial ekonomi. Ketimpangan ini menciptakan perbedaan yang sangat signifikan dalam ketersediaan dan akses pangan di berbagai daerah, khususnya di Indonesia ini.
Nah, dan yang terakhir ada akses yang terbatas. Seperti yang diamati oleh Amartya Sen, kelaparan seringkali bukan masalah produksi, melainkan akses yang tidak merata terhadap pangan. Kemudian saya akan lanjutkan dengan menjelaskan pada bagian metode penelitian. Untuk metode penelitian sendiri akan terbagi menjadi 4, yaitu metode penelitian yang digunakan, prosedur penelitian, populasi sampel, dan juga teknik pengumpulan data. Untuk yang pertama, metode penelitian yang kami gunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sendiri adalah suatu metode yang digunakan guna menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang. Kami memilih metode ini karena kami ingin memperoleh sebuah data secara langsung dari narasumber yang nantinya akan kita pilih. Nah, menurut Ramasari, metode kualitatif ini memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, lingkungan alamiah sebagai sumber data langsungnya. Kemudian yang kedua, manusia sebagai instrumen utama untuk memperoleh data dan informasi. Dan yang ketiga, data akan diolah secara induktif. Nah, untuk itu kita lanjutkan pada bagian prosedur penelitian. Nah, sebagai penerapan dari metode kualitatif dalam prosedur penelitian, kita akan menggunakan teknik wawancara. Menurut Fadal sendiri, wawancara merupakan suatu upaya yang dilakukan seseorang guna memperoleh informasi lebih dalam mengenai suatu topik yang dilakukan melalui komunikasi interaksional dengan orang lain. Nah, guna mendukung proses wawancara, nantinya akan disiapkan sejumlah pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada narasumber yang akan menjadi target. Nah, selain itu juga telah kita siapkan sejumlah sembako yang akan kita bagikan kepada narasumber nantinya, supaya narasumber dapat dengan kooperatif dan lebih sukarela dalam membagikan jawabannya. Kemudian dilanjutkan pada bagian populasi dan sampel. Populasi dan sampel itu akan lebih terperinci dibagi menjadi populasi, sampel, dan variabel. Untuk populasi yang kita pilih adalah ojek online. Kemudian pada bagian sampel itu merupakan rinci yang lebih kecilnya lagi dari populasi. Sampel yang kita gunakan adalah sebanyak 10 ojek online. Sampel yang kita gunakan ini dilakukan secara random sampling karena ojek-ojek yang kita wawancarai nantinya akan dilakukan secara random tanpa ada spesifikasi tertentu dalam memilihnya. Kemudian yang ketiga variabel itu lebih spesifik lagi dari sampel. Untuk variabel yang kita gunakan adalah ojek online yang berada di kawasan Alam Sutra. Kemudian yang terakhir untuk teknik pengumpulan data, sesuai dengan pada bagian prosedur penelitian, kita kan akan menggunakan wawancara untuk mengumpulkan data. Nah, wawancara yang kita lakukan ini nanti akan dilakukan secara lisan dan tanya jawab dengan narasumber, yaitu ojek online, yang kemudian akan didokumentasikan secara langsung supaya kami sendiri dapat memegang data nyata, data fisikalnya yang berupa audio dan video yang akan disimpan yang kemudian nanti akan diolah dalam proses penyelesaian laporan akhirnya. Pada bagian hasil dan pembahasan, itu akan membahas lebih dalam mengenai hasil wawancara yang telah kita lakukan terhadap 10 ojek online di kawasan Alam Sutra yang telah kita tentukan sebagai narasumber utama dalam proses penelitian kita. Nah, dalam mendukung proses wawancara telah kita siapkan sebanyak 8 pertanyaan seputar tingkat kelaparan di Indonesia. Dari hasil wawancara tersebut telah kita dapatkan bahwa faktor utama yang menghambat pencapaian nol kelaparan di Indonesia itu adalah faktor ekonomi dan kurangnya jangkauan pemerintah terhadap daerah-daerah tertentu. Faktor ekonomi menjadi faktor utama dalam menghambat pencapaian nol kelaparan. Karena kondisi ekonomi yang tidak stabil di suatu negara akan menyebabkan sebagian besar masyarakat, terutama masyarakat yang berada pada kondisi menengah ke bawah, akan semakin sulit untuk mencapai kondisi yang sejahtera, karena mereka akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari seperti pangan. Seperti yang sudah diungkapkan oleh beberapa narasumber, mereka mengungkapkan bahwa dari hasil pendapatan mereka sebagai ojek online sehari-hari, terkadang itu masih dikategorikan sebagai pas-pasan, bahkan untuk memenuhi pangan saja mereka sudah sangat bersyukur. Hal tersebut dapat menggambarkan dengan jelas bahwa ekonomi memiliki peran yang besar dalam pencapaian kondisi nol kelaparan. Nah, kemudian secara keseluruhan kita lanjut kepada bagian kesimpulan. Dapat kita simpulkan bahwa pencapaian kondisi nol kelaparan di Indonesia ini sejauh ini masih belum tercapai secara merata karena masih banyak masyarakat yang mengalami tingkat kelaparan dan merasakan hal tersebut karena faktor ekonomi yang tidak stabil di Indonesia. Sedangkan target yang ingin dicapai dari SDG itu adalah
tahun 2030 nol kelaparan telah tercapai. Sedangkan sekarang kita sudah berada di pada tahun 2025, tetapi kondisi tersebut masih sangat tergambarkan pada daerah-daerah mungkin yang pesisir, daerah-daerah yang kurang terjangkau oleh pemerintah masih memiliki tingkat kelaparan yang cukup tinggi. Tidak usah jauh-jauh, bahkan pada orang-orang yang berada dekat dengan di kawasan kita seperti ojek-ojek online, berdasarkan dari wawancara yang telah kita lakukan juga mengungkapkan bahwa beberapa dari mereka merasakan faktor dari tingginya tingkat kelaparan di Indonesia. Maka dari itu, hal tersebut menunjukkan akan pentingnya adanya kolaborasi antara pemerintah, sektor-sektor industri, serta segenap masyarakat bila nantinya mereka ingin melihat Indonesia berada di kondisi di mana Indonesia memiliki nol kelaparan. Kemudian sekian presentasi dari kelompok kami mengenai proyek kami, dan mohon maaf bila selama presentasi terdapat kesalahan pengucapan kata. Dan sekian presentasi kami, terima kasih atas perhatiannya.